terlampau banyak peristiwa yang terjadi di rumah ini. Baiklah, dengan perasaan yang tidak menentu, biarkan aku bacakan sekali lagi cerita yang pernah aku tulis. Ya, kalian pasti telah mendengar sebuah lagu dari radio ini. Ia menyukai lagu itu, yang sering ia dengar dari radio semasa kecil, dan ia menyanyikannya di pohon mangga depan rumahnya.
Dan ia tetap menyanyikannya hingga bertahun-tahun kemudian. Di telinganya, penyanyi dari radio itu seperti berteriak, "Apuse." Dan ia menyanyikannya begitu. Ya. Ia pikir ada juga lagu barat yang berjudul Apuse. Dan ia sama seperti lagu daerah. Baru nanti setelah semua terjadi, ia tahu judul lagu itu House for Sale. Itu lagu yang abadi di dalam benaknya. Kapanpun ia menyanyikannya sekarang, ingatannya akan selalu surut ke suatu sore di masa lalu saat ia duduk di balkon depan rumahnya, memandangi gumpalan-gumpalan awan. Semua jernih seperti belum lama terjadi. Ia menikmati rokoknya. Satu kakinya dinaikkan ke kursi. Istrinya menoleh ke arah perempuan itu, memandangi beberapa saat para sedihnya. Istrinya terlihat lebih cantik saat dia sedih. Pada pagi harinya, saat ia baru membuka mata dan dunia masih samar-samar, ia dengar sayup-sayup suara istrinya. "Kepala saya sakit. Mohon izin tidak masuk hari ini, Pak. Surat-surat yang harus Bapak tanda tangani ada di lemari berkas. Saya taruh di tumpukan paling atas. Ya, ada 3. Kunci lemari ada di laci paling atas meja saya. Gorden jendela kamar sudah tampak terang ketika ia tersadar sepenuhnya. Istrinya sudah selesai bicara dan kembali menarik selimut dan tidur lagi meringkuk dengan punggung menghadap ke arahnya. Perempuan itu jarang sekali tidur telentang dan hari itu seharian dia meringkuk saja di ranjang. Hanya 2 kali keluar kamar. Ialah pada siang hari, ketika meminta pengasuh bayi membelikan obat, sakit kepala, dan pada sore hari ketika mandi. Dia melihat istrinya menuruni tangga ke lantai 1 dan masuk ke kamar mandi. Saat itu ia baru keluar dari ruang kerjanya, meninggalkan komputer yang tetap menyala dan berjalan menuju balkon. Perempuan itu menyusul duduk di balkon setelah selesai mandi. "Bisa bicara, Mas?" tanya perempuan itu. "Silahkan," sahutnya.
Sudah beberapa waktu aku memikirkan ini. Aku tahu cepat atau lambat pasti aku menyampaikan semua ini. Sampaikanlah, aku suamimu. Kalau kau ada masalah, aku orang pertama yang mendengarkanmu. Mestinya begitu. Maksudmu? Ya, semestinya begitu. Hanya selama ini aku sering merasa sia-sia menyampaikan apapun kepadamu. Rasanya kupikir kita akan menikmati sore hari dengan percakapan yang menyenangkan. Rupanya kau berniat menikamku. Kau berniat menghakimiku. Tidak, tidak. Tapi tak apa jika kau merasa begitu. Setidaknya sekarang kau tahu seperti apa perasaanku. Itu yang ingin kau sampaikan? Bukan. Itu yang selama ini kurasakan. Mas, setiap kali aku mencoba berbagi masalah denganmu, aku merasa kau selalu menyudutkanku atau menghakimi menurut istilahmu. Rasa-rasanya aku tak pernah satu kali pun kau mau merasakan apa yang kurasakan. Tak pernah satu kali pun kau berpihak kepadaku jika seseorang punya masalah dengan orang lain. Jika aku punya masalah dengan orang lain. Aku tak ingin kau punya masalah. Aku juga ingin, Mas. Tapi setiap orang hidup pasti punya masalah. Dan aku tidak mau menjadi orang yang lari dari masalah. Sudah kuceritakan banyak hal kepadamu sebelum kita menikah. Tentang bagaimana masalah demi masalah datang kepadaku dan bagaimana aku sendirian menghadapi semuanya. Kemudian kita menikah dan aku merasa tetap sendirian menghadapi masalah-masalahku. Ia menyimak semua kalimat istrinya, tetapi sulit menduga kemana arah pembicaraan. Di sana mereka ada 3 anak kecil dan seorang perempuan menyuapi bayinya dan penjual balon gas yang sedang melayani pembeli kanak-kanaknya. Ia ingat pernah membeli 7 balon gas 5 tahun lalu pada hari bulan-bulan madu pernikahan mereka. 3 berwarna merah dan 4 berwarna kuning. Tuhan menyukai bilangan ganjil, katanya. Lalu ia menulis doa yang sama di 7 lembar kertas. Tuhan, lancarkan rezeki kami dan jagalah keutuhan rumah tangga. Dan masing-masing kertas itu ia ikatkan dengan benang pada balon-balon tersebut. Pada malam hari ia dan istrinya melepaskan balon-balon itu ke langit dan Tuhan mengabulkan doa-doa yang diucapkan maupun kecemasan yang disembunyikan. Menyambut baik ke-7 bulan mereka, pada tahun kedua pernikahan istrinya melahirkan, dan pada tahun ketiga mereka sanggup membeli sebuah rumah kecil 2 lantai yang sekarang mereka tempati. Lantai bawah ia biarkan lapang saja untuk ruang tamu dan dapur. Semua kamar tidur ada di lantai atas. Di balkon depan kamar
Demikianlah mereka duduk bersebelahan 2 hari sebelum ia memasang tanda rumah dijual. Sasi tidur, jalan-jalan, kata istrinya. Ku minta Ririn membawanya keluar jalan-jalan. Ia pengasuh yang baik. Sasi beruntung mendapatkan pengasuh yang baik. Sekarang dia mulai pacaran. Dan pacarnya hampir tiap hari datang kemari. Kau ke kantor tiap hari. Tukang cuci yang memberitahuku. Sebetulnya wajar saja ia sudah cukup umur untuk punya pacar. Aku tidak mau anakku ditelantarkan. Pengasuh yang mulai pacaran biasanya menjadi teledor. Kalimat kedua adalah dalil. Sejak pernikahannya, istrinya kerap menularkan dalil. Ia hanya mengangkat bahu dan menunjukkan isyarat tangan yang bisa saja diartikan sesukamu lah, atau entahlah, atau terserah istrinya mau menafsirkan apa. Lalu ia susuli kalimat itu dengan kalimat, ia sudah mengasuh Sasi sejak bayi dan pekerjaannya bagus. Jika kau memperhatikannya, pengasuh baru belum tentu sebaik anak itu. Belum tentu juga lebih buruk, mungkin lebih baik. Jadi, sebenarnya kau apa yang ingin kau sampaikan? Perempuan itu mengambil rokok yang terselip di jari-jari suaminya dan menyelipkan ke bibirnya. Dan menghisap kuat-kuat. Suaminya meloloskan lagi sebatang rokok dan menyalakannya. Kini mereka masing-masing memandang sebatang rokok. Perempuan itu baru bicara lagi setelah isapan keempat. Kurasa lebih baik kita berpisah saja, Mas. Katanya matanya sambil menutup lantai ketika ia bicara. Seringan itu kau bicara, kata suaminya. Sungguh lelaki itu tak pernah bisa memahami perasaannya. Sama sekali tidak ringan baginya untuk mengucapkan hal itu. Ia sudah menyiapkan diri cukup lama dan berusaha sangat keras untuk tetap tenang saat menyampaikannya. Selama berbulan-bulan sebelum akhirnya ia bicara, sesungguhnya sudah berkali-kali ia menetapkan hati untuk menyampaikan, namun berkali-kali pula ia mengurungkan kembali niatnya. Sepertinya ia tak pernah ada waktu yang tepat untuk sebuah kalimat yang singkat saja. Kita bubar. Aku tidak mencintaimu lagi, Mas, katanya. Lalu tanya suaminya. Kupikir lebih baik kita bercerai. Kau membuatku sedih. Mestinya kau merasa senang. Oh iya? Kau mengatakan lebih baik kita bercerai dan menurutmu seharusnya aku merasa senang. Apa maksudmu? Entahlah. Kupikir begitu. Kau selalu berpikir begitu. Hubungan kita semakin menyedihkan, Mas. Mari kita mengakui itu. Kalau boleh jujur, aku tak pernah merasa bahagia selama ini. Kalau aku
Aku tahu itu tampak kau bilang. Kulihat kau merasa senang. Kulihat kau memang langsung sengsara jika sejak hari pertama kita menikah. Jadi, tak satu kali pun kau pernah merasa bahagia. Ia menggeleng. Ya, aku bisa paham, kata suaminya. Kau menginginkan perceraian, maka yang kau lihat dalam hubungan kita hanya kegelapan. Aku yakin kau lupa betapa bahagianya dirimu saat memberitahuku bahwa kau hamil. Mas, aku hamil. Aku akan menjadi ibu untuk anak yang lahir dari rahim sendiri. Atau itu tidak termasuk bahagia menurutmu? Ya mas, aku sangat bahagia bisa hamil. Bahagia sekali. Tapi aku tidak yakin kau juga bahagia. Kau tidak punya anak dariku. Kau tahu, aku sedih setiap malam itu ketika kau bilang, nanti kita mengadopsi anak saja. Sejak saat itu aku bertekad untuk hamil, tidak peduli kau menghendaki anak dariku atau tidak. Ya Tuhan, alangkah ajaibnya. Kau istriku dan kita tidur di ranjang yang sama tiap malam dan aku tidak menyadari kau menyimpan pikiran sejahat itu tentangku. Tapi itu salahku. Aku hanya mampu mengingat hal yang mungkin tak penting sama sekali bagimu. Yaitu kau menangis dan menciumku dan bertanya malam itu, jadi kau tidak kecewa kalau aku tak bisa hamil punya anak, Mas. Lalu aku menggeleng dan berkata sejujur kepadamu, kita pasti punya anak jika kita sudah siap menjadi orang tua. Ia bisa lahir dari rahimmu, bisa juga dari orang lain yang kita rawat sepenuh hati sebagai anak kita sendiri. Dan memang itu anak kita, yang berbeda hanya cara ia hadir dalam kehidupan kita. Selanjutnya sama saja. Terima kasih mas, katamu. Aku takut sekali kau nantinya aku tidak bisa punya anak. Aku takut itu mengecewakanmu. Sungguh kau tidak akan kecewa? Kau akan tetap mencintaiku? Tetap mencintaimu, kataku. Lalu kau mendesakku untuk mengucapkan sekali lagi. Aku ingin mendengarnya sekali lagi, katamu. Dan kau mengucapkannya, dan aku mengucapkannya lagi. Tetap mencintaimu. Selamanya. Selamanya. Kupikir kau bahagia malam itu. Rupanya aku keliru. Tidak ada yang keliru malam itu. Ia memang bahagia. Gerimis turun agak lebat dan ia turun tiba-tiba pada sore hari musim kemarau. Dan matahari masih memancar terang saat gerimis turun tiba-tiba. Mereka menepi bersama beberapa pejalan kaki yang lain di sebuah halte depan toko barang-barang kerajinan. Suaminya menggandengnya masuk ke toko itu dan mereka melihat-lihat apa saja yang dijual di sana. Dan ia berpindah ke toko sebelah yang menjual perlengkapan bayi. Saat lelaki itu berdiri lama di depan segerombolan kucing kayu. Yang hijau itu bagus mas, katanya. Aku ke sebelah dulu ya. Fatima melahirkan bulan lalu. Aku belum sempat menengoknya. Nanti ku susul, kata suaminya.
Di dalam taksi yang mereka membawa mereka pulang, ia duduk merepat di pintu, seperti ingin melipat diri sendiri sekecil mungkin. Pakaian bayi yang baru ia beli, yang akan ia bawa nanti saat menjenguk Fatima, ada di pangkuan. Suaminya menanyakan apakah ia sakit. Ia bilang tak apa-apa, hanya sedikit pening karena tertimpa gerimis. Tapi itu tak akan lama. 2 jam kemudian, saat mereka sampai di rumah setelah perjalanan yang merambat, ia barulah menyampaikan rasa takutnya soal kemungkinan tidak punya anak. Jawaban suaminya malam itu membuatnya lega, dan ia mencium lelaki itu dengan pipi yang basah oleh rasa bahagia. Itu percakapan yang tak pernah ia lupakan. Itu percakapan yang memberinya perasaan tentram. Namun itu satu-satunya percakapan. Ada banyak percakapan lain di antara mereka yang diam-diam menyusupkan ke dalam pikiran dan perasaan cemas yang tak terhapuskan. Aku harus kontrol ke dokter malam ini, Mas. Sudah janjian, nanti pukul 8 kau bisa menjemputku di kantor. Aduh, aku terlanjur ada janji dengan orang. Ya sudah, kau janjian di mana? Kuningan. Pulangnya larut. Aku usahakan tidak terlalu larut. Nanti pulangnya lewat Buncit, kan? Ada toko asinan di kanan jalan. Halo? Halo. Halo. Percakapan terputus. Dia mencoba nelpon lagi, gagal. Menelepon lagi, gagal. Menelepon lagi, dan mereka baru terhubung lagi saat ia hampir habis kesabaran. Selalu saja begini kalau telepon denganmu. Sudah kubilang, kau harus ganti telepon. Sinyal buruk di sini. Kurasa teleponmu yang butut. Sampai mana tadi? Kalau lewat Buncit, tolong belikan asinan. Ada toko asinan di kanan jalan setelah Mampang, dekat lampu merah. Setauku, ia buka sampai pukul 11. Tapi kalau sudah tutup, belikan martabak saja. Manis atau telur? Telur. Baiklah. Oh iya. Kalau aku sudah tidur, waktu kau pulang, bangunkan saja. Janin di dalam perutnya memasuki usia 4 bulan saat itu. Suaminya pulang tanpa asinan dan lupa membeli martabak, dan lelaki itu entah pulang pukul berapa. Mereka ribut kecil pada hari sebelum ia berangkat ke kantor. Sejumlah percakapan yang nyaris sama akan terulang lagi di saat-saat berikutnya. Ia merasa suaminya selalu begitu. Ia merasa pada akhirnya bahwa suaminya mungkin tidak menghendaki punya anak darinya. Itu sebabnya lelaki itu dengan enteng menanggapi ketakutannya kalau ia tidak bisa punya anak. Ia menarik dan mengembuskan napas panjangnya sekali. Matanya memandang sesuatu di kejauhan,
Di langit ada segumpalan awan besar yang membentuk mulut raksasa menganga. Di sampingnya, istrinya tampak sangat tenang. Sudah benar-benar yakin dengan keputusannya. Perempuan itu menikmati isapan terakhir rokok dan kemudian mematikan baranya di asbak. Aku capek, Mas. Kita terlalu sering ribut, kata perempuan itu. Bukan aku yang menginginkannya, katanya. Jadi selalu aku yang memulainya. Aku tak mengatakan seperti itu. Aku sedih kita sering ribut. Kadang itu membuatku sangat putus asa. Kadang berpikir olehku untuk melompat dari jendela kamar dan mati seketika. Mungkin lebih baik bagimu jika aku tak ada. Sama, Mas. Aku juga sering berpikir seperti itu. Mereka 5 tahun menikah. Istrinya makin fase membalikan apapun yang ia sampaikan. Dan ia pikir setiap percakapan di antara mereka tak pernah menghasilkan jalan keluar. Apa kau bicara dengan Tante Sita minggu lalu? Ia membelokkan pembicaraan. Aku tidak mengerti maksudmu, kata istrinya. Kau melakukan konsultasi hukum. Aku tidak bertemu dengannya. Kemarin ada teman menelponku. Ia bilang bertemu denganmu di rumah Om Bram minggu lalu. Ia bicara tentang Tante Sita dan kelihatannya mereka membicarakan urusan yang sangat serius. Hanya ngobrol biasa. Oke, jadi kau ke rumahnya. Aku memerlukan teman bicara. Aku tak bisa menjadi temanmu. Apa kau bisa? Jika kau menganggapku ada. Aku merasa sebaliknya. Aku yang tak pernah ada bagimu. Kau hanya peduli pada teman-temanmu dan pada urusanmu. Dan pada apa saja yang tidak ada hubungannya denganku. Semula, kupikir kau benar-benar mencintaiku. Sampai sekarang aku masih mencintaimu. Terima kasih. Dan maaf aku tak lagi bisa mencintaimu. Karena itu, ku sampaikan apa yang terbaik bagi kita. Hanya buatmu. Aku akan kehilangan 2 orang yang kucintai. Kau dan Sasi. Dan kau hanya kehilangan 1 orang yang kau tidak bisa lagi mencintainya. Sound up on radio, just a couple of hours off the door. Mrs. Hadley peeked out through the curtains, wondering what was going on. The neighbor said of the coffee cups, the National couple is breaking up. In the living room, the living and the crystals sit on back dancing together. I tell myself once more that I won't be hearing screams. Wes Kang.
Oke, tepuk tangannya doang sekali lagi. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Maju mana kok? Maju. Mana? Nah, cocok. Sangat menyentuh ya Allah. Bon mas,